Di balik matahari cerah, pantai yang manggil-manggil, dan keramahan yang jadi kebanggaan Meksiko, ada satu bayangan panjang yang terus nempel dan nolak buat pergi, yaitu kartel narkoba. Negara ini mungkin jadi destinasi impian buat banyak turis, tapi buat sebagian orang, Meksiko itu bukan jadi tempat liburan, melainkan tempat kehilangan saudara, kehilangan kepercayaan, kehilangan rasa aman. Karena meskipun pemerintahnya itu terus menggaungkan perang terhadap kartel, angka kriminalitas dan deretan korban yang hilang setiap harinya bercerita lain. Setiap hari warga sipil, pelancong asing, bahkan sesama penegak hukum pun ikut jadi korban kekerasan yang terorganisir. Dan pertanyaannya selalu sama, gimana bisa jaringan sebesar ini bergerak sebebas itu? Gimana bisa orang-orang yang seharusnya jadi pelindung hukum justru absen saat masyarakat berteriak minta tolong? Jawabannya pahit dan menyakitkan, karena sebagian dari mereka bukan absen, mereka hadir, hanya aja hadirnya di sisi yang salah. Karena di tengah kekacauan ini ada polisi yang justru naik jabatan, bukan sebagai jenderal, tapi sebagai bos kartel. Beberapa dari mereka awalnya benar-benar aparat, pakai seragam, berdiri tegak di balik garis kuning, dan bersumpah ngelindungin rakyat. Tapi di balik layar, mereka mulai ngejual informasi ke para narkokartel. Mungkin awalnya cuma satu bocoran kecil, mungkin cuma tutup mata sekali gitu. Tapi setelah itu semuanya jadi kebiasaan, jadi sistem, uangnya mengalir, darahnya pun ikut. Dan buat mereka yang tergoda kuasa dan kemewahan yang ditawarin sama kartel, sumpah setia pada negara berubah jadi lelucon yang basi banget. Ada yang bahkan berhenti dari dinas polisi secara resmi, lalu balik lagi dengan posisi baru, komandan lapangan untuk organisasi narkotika paling berbahaya di Meksiko. Mereka yang dulunya nangkepin, kini jadi yang memimpin penyiksaan. Mereka yang dulunya negakin hukum, sekarang justru menciptakan ketakutan yang melumpuhkan. Cerita mereka bukan sekedar kisah pengkhianatan terhadap institusi, tapi juga bukti nyata bahwa ketika hukum bisa dibeli, maka keadilan jadi barang langka. Dan ini bukan kisah fiksi, bukan skenario dari film kartel Netflix yang penuh letupan senjata. Ini kisah nyata gitu, tentang orang-orang yang pernah punya rencana, pernah punya kesempatan untuk bikin perubahan, tapi malah milih jadi bagian dari mimpi buruk rakyatnya sendiri. Jadi sebelum kita bicara soal perang ngelawan narkoba, sebelum kita muji kebijakan atau operasi militer di wilayah kartel, mungkin kita harus tanya dulu, berapa banyak di antara mereka yang pakai seragam tapi hatinya udah dijual ke pihak seberang. Miguel Angel Trevino Morales. Sebelum pertengahan 2000-an, kerajaan kartel narkoba di Meksiko emang udah kejam, tapi masih dalam tanda kutip itu teratur, menyelundupkan barang, memalak bisnis lokal, dan nyuap pejabat buat mulusin jalur dagang. Tapi setelahnya semuanya berubah, mutilasi, pembakaran hidup-hidup, penculikan, bahkan turis asing pun ikut jadi target. Dan kalau ditanya siapa yang mulai gaya kekerasan brutal ini, satu nama akan selalu disebut, yaitu Los Zetas. Los Zetas lahir dari para pembelot militer yang punya pelatihan tempur, strategi perang, dan pemahaman tentang disiplin yang sangat berbeda dibanding geng kriminal biasa. Mereka bukan sekedar pengedar, mereka tentara bayangan. Dan ketika Miguel Angel Trevino Morales alias Z40 ini naik jadi komandan, kekejaman berubah jadi semacam ritual. Di tangan Trevino, ngebunuh ini bukan lagi sekedar tugas, tapi pertunjukan kekuasaan. Peluru dianggap terlalu cepat, dia lebih suka ngelihat korbannya dipatahkan perlahan, dimasukin hidup-hidup ke dalam larutan asam mendidih yang mereka sebut guiso, sebuah plesetan mengerikan dari nama masakan khas Meksiko. Miguel Trevino itu bukan kriminal biasa, dia adalah perwujudan dari sadisme yang dibungkus dengan struktur militer. Dari solo runner untuk narkoba, dia naik kasta lewat reputasi dan keberanian yang lebih mirip kegilaan. Bahkan keluarganya ikut terlibat, saudaranya nyuci uang lewat peternakan kuda, pamannya jadi orang keuangan di balik layar. Mereka bukan sekedar kartel gitu, mereka perusahaan kriminal multinasional yang tahu betul cara kerja manusia, dan lebih pentingnya lagi, cara ngehancurinnya. Salah satu momen tergelap dalam kepemimpinan Trevino ini adalah pembantaian Allende tahun 2011. Sekitar 300 orang itu diculik, disiksa, dan dibakar habis. Semuanya karena beberapa
meminta anggota Zetas membelot dan bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat. Sebagai balasan, Trevino ngirim pasukannya bukan untuk nyari si pengkhianat, tapi untuk musnahin keluarga mereka. Siapapun yang punya nama belakang sama atau sekedar terlihat deket diseret ke peternakan tersembunyi dan dijadiin sop manusia dalam tong penuh cairan kimia panas. Kalau nggak ada tong, mereka pakai insinerator. Kalau nggak ada insinerator, mereka bakar gedung tempat para korban dikurung. Trevino bahkan mastiin bahwa hanya orang-orang tanpa empati yang bisa masuk ke dalam organisasinya. Calon anggota dipaksa ngelakuin aksi sadis sebagai ujian masuk. Mereka yang bisa melakukannya tanpa ragu akan langsung direkrut. Ketika akhirnya dia tertangkap pada 2013, aparat geraknya cepat. Mereka nunggu dia keluar dengan pick up, terus ngepung dia dengan helikopter dan pasukan bersenjata. Di dalam mobil itu ada Trevino, 2 anak buahnya, 8 senjata berat, dan uang tunai $2 juta. Tapi kerusakan udah terlanjur terjadi. Walau sekarang mendekam di penjara Michoacan, pengaruhnya masih terasa. Karena Trevino bukan cuma ninggalin warisan kekejaman, dia nyiptain standar baru untuk apa arti jadi bos kartel. Dan generasi narko berikutnya yang belajar dari metode Z40 ini berlomba-lomba untuk jadi lebih bengis, lebih ekstrim, dan lebih kagak manusiawi. Aurelio Cano Flores. Aurelio Cano Flores itu bukan nama asing di Meksiko awal 2000-an. Dalam dunia yang dikuasain sama kartel Gulf, dia ini bukan cuman bagian dari sistem. Dia adalah sistem itu sendiri. Lahir 3 Mei 1972 di Tamaulipas, dia dikenal dengan nama samaran Yankee. Karirnya dimulai di jalur yang seharusnya dia ini adalah anggota kepolisian yudisial federal di Tamaulipas. Tapi bagi sebagian orang, kesetiaan kepada hukum itu nggak selamanya lebih kuat daripada godaan uang tunai. Dan Cano Flores itu adalah salah satu dari orang-orang kayak gitu. Dia nggak hanya tergelincir ke dalam dunia narkotika, dia menyelam ke dalamnya, membentuk masa depannya dengan milih kartel daripada negara. Saat masih berseragam polisi, dia diam-diam udah jadi kaki tangan kartel Gulf. Bukan cuman itu, dia juga ngerekrut rekan-rekan seangkatannya untuk ikut bermain di sisi gelap. Mereka punya satu tugas, yaitu mastiin arus narkotika melintasi perbatasan tanpa terendus oleh siapapun. Dan Cano Flores mengerjakannya dengan sangat baik. Dia membuktikan bahwa seorang aparat bisa jadi pengkhianat yang sempurna karena mereka punya akses, punya perlindungan hukum, dan tahu seluk-beluk sistem yang seharusnya dia lindungin. Dalam waktu singkat, dia naik pangkat di dalam organisasi, mimpin wilayah Los Guerra, yaitu adalah sebuah titik strategis yang hanya sepelemparan batu dari perbatasan Texas. Dari sanalah narkoba ngalir udah kayak air. Cano Flores kemudian ngambil alih Camargo, basis operasi lain yang lebih besar dan lebih brutal. Dia juga ngejalin kerjasama sama Los Zetas yang saat itu masih jadi sayap bersenjata kartel Gulf. Bersama-sama mereka nggak cuma hanya mengintimidasi pesaing, mereka menghapus mereka dari peta, dari penyelundupan, pemerasan, sampai eksekusi di tempat. Cano Flores memimpin operasi dengan presisi seorang komandan militer dan kekejaman seorang algojo. Amerika Serikat akhirnya nawarin hadiah hingga $5 juta bagi siapapun yang bisa ngasih informasi untuk nangkep dia. Dan pada 10 Juni 2009, aparat Meksiko berhasil membekuknya di Camargo, lengkap dengan senjata dan peluru dalam kendaraannya. Gak butuh waktu lama sampai semua benang kusut ini terbuka. Dia dituduh menyelundupkan belasan ton narkoba ke Amerika, ngebentuk jaringan yang nguasain ribuan kilometer rute perdagangan, dan ngedalangin banyak penculikan serta pembunuhan. Bukti-bukti yang dikumpulin dari penyadapan telepon dan kesaksian mantan kaki tangan menegaskan bahwa antara 2000 hingga 2010, kartel Gulf yang awalnya cuma punya sekitar 100 orang berubah jadi monster dengan 25.000 anggota. Dan semua itu nggak lepas dari perannya Cano Flores. Agustus 2011 dia diekstradisi ke Amerika, dan pada Mei 2013 pengadilan ngejatuhin vonis 35 tahun penjara plus perintah untuk ngembaliin uang haram senilai $15 miliar. Dia kini ngejalanin hukumannya di Federal Correctional Institution Beaumont Law, fasilitas dengan keamanan rendah. Dan ironisnya, mengingat betapa besar ancaman yang pernah dia wakilin bagi 2 negara sekaligus, dari seragam polisi ke baju tahanan, Cano Flores adalah contoh paling telanjang dari betapa dalamnya korupsi bisa menancap. Dia bukan sekedar pengkhianat hukum, dia adalah bagian dari mesin kekerasan yang pernah membuat perbatasan Meksiko jadi ladang pemburuan manusia. Dan sekarang satu-satunya batasan yang dia hadapin adalah tembok penjara federal. Genaro Garcia Luna. Genaro Garcia Luna
Luna dulunya adalah simbol kekuatan penegakan hukum Meksiko. Seorang pria yang berdasi, berseragam, dan dipandang dunia internasional sebagai arsitek perang melawan narkoba di negaranya. Tapi pada 2023 semua topeng itu runtuh. Dunia terdiam ketika dia ini didakwa karena dugaan keterlibatannya dengan Joaquin El Chapo Guzman, salah satu gembong narkoba paling brutal sepanjang sejarah dan otak di balik kartel Sinaloa. Yang ngebuat kasus ini lebih mencengangkan itu bukan cuma karena posisinya sebagai Menteri Keamanan Publik Meksiko, tapi karena dia bersumpah ngelawan apa yang kemudian justru dia lindungin. Lahir di Mexico City pada 1968, Garcia Luna punya rekam jejak pendidikan yang mengesankan. Dia belajar soal keamanan dan intelijen di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Spanyol, Israel, dan Jepang. Karirnya ini dimulai dari dunia intelijen pada 1989 dan terus meroket hingga puncaknya di tahun 2006 saat dia resmi menjabat sebagai Sekretaris Keamanan Publik. Di atas kertas, Garcia Luna itu adalah seorang reformis karena dia membenahi kepolisian, membangun sistem baru, dan mendukung kerja sama lintas negara. Tapi di balik layar, dia ngebangun kerajaan yang jauh lebih gelap, yaitu kerajaan yang dibiayai oleh darah dan kokain. Kehidupan pribadinya mulai mengundang tanya ketika kekayaannya tumbuh secara kagak masuk akal. Rumah mewah, mobil sport, motor Harley, dan berbagai properti lain yang nilainya membengkak 5 kali lipat hanya dalam 6 tahun. Semuanya nggak pernah bisa dijelasin secara logis dengan gaji seorang pejabat publik. Meksiko itu adalah negara yang penuh rahasia, tapi angka nggak pernah bohong. Dia diduga menerima sekitar 274 juta dolar sebagai suap dari kartel Sinaloa. Dimulai dari perannya sebagai kepala lembaga investigasi federal setara FBI versi Meksiko, hingga menjabat Menteri Keamanan Publik, dan imbalannya yaitu dia ngasih El Chapo dan anak buahnya kekebalan penuh. Informasi bocor sebelum penggerebekan, narkoba masuk dan keluar negara tanpa hambatan, bahkan aparat kepolisian di bawahnya ngebantu dia buat nurunin kiriman narkoba dan bertugas sebagai pengawal pribadi para bos kartel ini. Dalam periode karirnya diperkirakan lebih dari 50 ton kokain berhasil masuk ke Amerika Serikat lewat jalur yang dia lindungin. Dia bahkan ngebantu kartel dengan ngasih informasi strategi operasional polisi buat mastiin kartel Sinaloa ini selalu satu langkah lebih cepat dari hukum. Saat El Chapo diekstradisi dan diadili di Amerika Serikat, beberapa saksi mengaitkan Garcia Luna ini secara langsung. Tuduhan yang dulunya ini cuma desas-desus kini udah jadi fakta hukum. Ditangkap di Dallas pada 2019, Garcia Luna ngebantah semua tuduhan dan ngaku nggak bersalah. Tapi pengadilan federal di Brooklyn ngebuktiin sebaliknya. Semua 5 dakwaan terhadapnya terbukti, mulai dari konspirasi pengedaran narkoba hingga ngasih pernyataan palsu. Jaksa nyebut kasus ini sebagai kemenangan besar untuk DEA, mempertegas bahwa bahkan pejabat tingkat tinggi pun gak akan lolos jika terbukti bermain di sisinya kartel. Namun pertanyaan yang lebih besar segera muncul, apakah Amerika itu benar-benar gak tahu? Garcia Luna bekerja erat kan dengan FBI dan DEA selama lebih dari 1 dekade bre. Dia berada dalam lingkaran dalam diplomasi keamanan antara dua negara. Gimana bisa orang seberbahaya ini dipercaya sebegitu dalamnya? Senator Chuck Grassley bahkan nulis surat kepada pimpinan FBI dan DEA buat nuntut jawaban. Tapi dalam persidangan, keterlibatan pihak Amerika dengan rapih ditiadakan. Narasi itu tetap fokus pada korupsi internal Meksiko, seolah semua ini terjadi tanpa sepengetahuan Washington. Dan situasi makin rumit ketika Edgar Veitia, mantan jaksa agung negara bagian Nayarit yang juga divonis 20 tahun penjara karena keterlibatannya dalam jaringan narkoba, ngungkapin nama lain dalam pengadilan. Presiden Meksiko kala itu, yaitu Felipe Calderón. Veitia bersaksi bahwa Calderón ini secara langsung minta bawahannya buat ngedukung kartel Sinaloa dalam perang melawan kartel saingan. Calderón dengan tegas ngebantah, nyebut kesaksian Veitia ini sebagai kebohongan mutlak. Tapi semua itu cuman menambah kecurigaan bahwa Garcia Luna mungkin cumanlah pion dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Kini Garcia Luna duduk di balik jeruji, nunggu putusan akhir atas hidup yang pernah dia jalanin di dua sisi hukum. Dari pentas diplomatik hingga lorong gelap pengkhianatan, dia ngebuktiin satu hal. Bahkan di dalam struktur pemerintahan, ada yang rela buat ngejual negaranya demi sedikit kuasa dan limpahan uang. Kayak nggak asing tuh ye.
Dan pertanyaannya juga belum selesai. Seberapa banyak Garcia Luna lain yang masih berdiri dengan jas rapih dan senyum profesional, tapi diam-diam ngelayanin kartel yang sama. Oke bre, segitu aja buat video gua kali ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.